atas waktu dan juga kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Penerimaan mahasiswa baru tanpa didasari indeks integritas sekolah mampu menciptakan arogansi karena mereka dapat lolos pada suatu rintangan yang didasari dengan spekulasi. Dewan juri yang terhormat, kita akan masuk pada perdebatan kali ini dengan mosi. Di negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan juga indeks kejujuran siswa. Saya sangat menyetujui mosi kali ini apabila penerimaan mahasiswa baru didasarkan dengan indeks integritas sekolah dan juga indeks kejujuran siswa. Indeks integritas sekolah itu merupakan sebuah nilai yang dimiliki oleh suatu sekolah dalam kejujuran saat melaksanakan ujian yang berlangsung. Semakin tinggi indeks integritas sekolah, maka itu akan mendapatkan pengaruh positif pada sekolah itu pula. Karena siswa yang nantinya lulus dari sekolah yang memiliki indeks integritas tinggi, maka semua universitas akan terbuka lebar karena nyatanya semua universitas ini didasari dengan indeks integritas sekolah tersebut dan juga indeks kejujuran siswa. Mengenai kejujuran ini pula telah tertuang dalam undang-undang, yakni pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, jujur merupakan salah satu sikap yang secara tidak disadari harus ditanamkan dalam diri peserta didik untuk mewujudkan tujuan dari pendidikan tersebut. Dewan juri yang terhormat, indeks integritas yang digunakan oleh perguruan tinggi merupakan hasil penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terhadap pelaksanaan ujian nasional yang berada di sekolah tersebut. Program tersebut mulai dilakukan oleh Kemendikbud sejak tahun 2015. Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud yang menjadikan ujian nasional sebagai instrumen untuk mengukur indeks integritas sekolah tersebut. Menurut Kemendikbud, kebijakan tersebut dikeluarkan sebagai salah satu cara untuk menghentikan praktik menyontek pada pelaksanaan ujian nasional yang seringkali dilakukan secara sistematis. Kemudian Kementerian Kemendikbud sendiri telah memiliki formula perhitungan untuk mengetahui apakah pelaksanaan ujian nasional berlangsung jujur ataupun sebaliknya. Dewan juri yang terhormat, mengenai negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, yakni terdapat negara Yaman, Venezuela, Angola, dan masih banyak lagi. Negara kita Indonesia ini, kita menempati peringkat 89 negara tingkat korupsi di seluruh dunia. Dewan juri yang terhormat, Ketua Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi atau LTMPT dari Profesor Rafiq Karsyadi, ini beliau menetapkan bahwasanya penerimaan mahasiswa baru pada tahun 2020 ini telah mengalami perubahan, yakni penerimaan mahasiswa baru ini terdapat 3 jalur. Pertama, melalui SNMPTN, yakni Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Kedua, itu ada SBMPTN, di mana mahasiswa ini akan diterima berdasarkan nilai rapot ataupun akademik. Yang ketiga, terdapat UTBK, yakni nilai ujian tulis, dan yang terakhir adalah seleksi mandiri. Untuk SNMPTN 2020 ini, sekolah yang memiliki akreditas A, 40% peserta terbaik akan diterima di universitas tersebut. Kemudian, untuk sekolah yang memiliki akreditas B, 25% dari jumlah yang terbaik akan diterima pada universitas, dan akreditas C itu hanya mendapatkan peluang 5% saja dari siswa yang memiliki jumlah nilai yang terbaik. Dewan juri yang terhormat, integritas akademis itu sangat penting karena perilaku yang tidak jujur itu dapat merusak pembelajaran Anda dan kredibilitas dalam suatu universitas. Standar integritas akademik yang tinggi itu menjadi reputasi Anda, menceritakan universitas dengan baik dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, pelanggaran integritas akademik mengurangi kepercayaan Anda, universitas, dan juga publik terhadap upaya akademik. Banggalah dengan standar integritas akademik yang tinggi yang pemerintah perjuangkan, dan pelestarian reputasi masyarakat berkembang ketika standar integritas yang tinggi itu pun terbukti. Dewan juri yang terhormat, saya sangat menyetujui mosi kali ini karena apabila dalam suatu negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, tetapi dalam penerimaan mahasiswa baru didasarkan dengan indeks integritas yang tinggi, ini mampu menciptakan sumber daya manusia yang berlandaskan kejujuran dan nantinya mereka akan berprofesional dalam bekerja. Ini mampu mengurangi nilai korupsi yang ada di negeri kita Indonesia, negeri yang memiliki ranking 89 sebagai negara tingkat
tersebut. Jadi apabila suatu negara tersebut didasari dengan kejujuran, maka akan tercipta pula sumber daya manusia yang profesional. Dewan juri yang terhormat menghapus spekulasi, mampu menciptakan progresif indeks integritas sekolah dan juga sumber daya manusia yang profesional. Sekali lagi, saya sangat menyetujui mosi kali ini, di mana di negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Demikian yang dapat saya sampaikan dan argumen saya yang sangat kuat untuk menyetujui mosi kali ini. Perkenalkanlah, saya atas nama Rinda Lailatus Subaria dari SMA Negeri 1 Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.